wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik semua ya? Ya. Ibu dengar kemarin salah satu dari kelompok ini ada yang sakit. Siapa ya? Iya, Bu. Panji. Siapa? Panji. Panji, kenapa Panji? Sakit lambung. Oh, sakit lambung. Tapi sekarang mah udah baik-baik aja ya? Udah sehat lagi ya? Alhamdulillah. Terus Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian untuk melaksanakan kegiatan dunia kelompok. Udah tahu kan ya ini kegiatan hari ini kegiatan dunia kelompok? Udah tahu ya, karena sebelumnya kita juga udah pernah melaksanakannya nggak? Iya. Oke. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan apa yuk? Iya, dengan berdoa. Siapa yang memimpin berdoa? Agus? Ya, silahkan. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Agus ya. Oke, dengan kelompok itu yaitu proses bantuan yang diberikan oleh Ibu sebagai guru BK kepada peserta didik. Peserta didik ini bagi kalian semua gitu ya. Dalam selamat kelompok, di mana biasanya format kelompoknya itu terdiri dari 8 sampai 12 siswa. Seperti itu ya, paham ya? Oke, jadi bimbingan kelompok ini ada 2 topik bahasan, ada topik tugas dan topik bebas. Nah, topik tugas itu topiknya atau materi yang akan kita bahas itu dari Ibu. Sedangkan untuk topik bebas itu nantinya topiknya di sini topiknya dari kalian masing-masing. Di sini bimbingan kelompok itu kan membahas tentang permasalahan yang sedang terjadi atau kekinian. Selanjutnya ada beberapa yang harus kalian ikuti atau laksanakan dalam kegiatan ini. Yang pertama itu Ibu harapkan dalam kelompok ini nanti kalian bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatannya, kegiatan diskusinya. Kemudian kalian harus bisa merahasiakan personalnya yang dari kelompok ini personal. Tapi untuk informasinya, informasi yang nanti kita dapatkan dalam bimbingan kelompok ini nanti kalian bisa sebarkan. Kemudian untuk kali ini itu bimbingan kelompoknya berbeda. Kali ini menggunakan metode problem solving. Jadi nantinya di sini Ibu akan memberikan sebuah video yang berisi tentang permasalahan, nanti kalian diskusikan seperti itu. Dan untuk mencari solusinya. Paham ya? Sebelum itu kita harus direncanain dulu nih kira-kira kegiatannya mau berakhir berapa menit? 30 menit. 30 menit sekitar, ya kurang lebih 30-45 menit lah gitu ya. Oke, sepakat ya? Di sini satu kelompok ini udah pada kenal semua atau belum? Udah, Bu. Kayaknya Ibu lihat kalian agak lesu ya, kita main dulu ya. Permainan ada di Ibu punya satu permainan. Nih permainannya ya. Namanya tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau pagi tepuk sekali, kalau siang 2 kali, kalau sore 3 kali, kalau malam diem. Ya. Jadi nanti kalau Ibu misalkan tepuk pagi siang, pagi 1 terus siang gitu. Paham ya? Paham, Bu. Mau coba? Iya, coba. Oke, fokus ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Kita paham ya? Iya. Pagi, siang, Sanda. huruf. Satu lagi ya, biar 3 ya. Sanda, lurus, satu lagi nih. Lanjut ya. Tepuk sore. Udah lagi, Bu. Telat. Oke, sekarang suasananya udah lebih cair gitu ya. Cair. Gimana Bu siapa? Semangat, Bu. Oh, semangat teman. Semangat banget. Iya, semangat banget. Jadi Ibu ulang lagi ya. Tadi untuk bimbingan kelompok itu tadi
pemberian bantuan yang diberikan oleh ibu selaku guru BK-nya. Kita akan membahas topik bahasan di mana dalam bentuk kelompok yang itu topik tugas. Topiknya itu tentang manajemen waktu. Nanti ibu ngasih sebuah video ada kaitannya tentang hal tersebut. Nanti kemudian karena ini kan pakainya problem solving, jadi nanti dari video itu kan berisi tentang permasalahan. Nanti kalian lihat karena itu masalah apa, masalah tentang apa, seperti itu. Kemudian faktor yang melatar belakang itu apa, kenapa masalah itu timbul, gitu. Terus kemudian kira-kira solusi masalah tersebut itu apa, gitu. Paham ya? Oke. Kita siap untuk lanjut kegiatan berikutnya? Siap. Oke. Kita akan membahas tentang topik tugas, topiknya dari ibu, topiknya yaitu tentang manajemen waktu. Nanti di mana menurut kalian nih, manajemen waktu itu perlu atau tidak? Perlu. Kenapa? Untuk mengatur waktu tepat sekali. Jadi apalagi kalian sebagai siswa, jadi hal tersebut itu sangat perlu untuk kalian juga. Kemudian nanti ini ibu lihatkan videonya ya. Oh iya, sebelum itu ibu bagi jadi 2 kelompok ya. Sepakat ya, ini kelompok kanan, ini kelompok kiri ya. Iya. Oke, jadi nanti ini ibu lihatin videonya, kalian perhatikan, kemudian ayo nanti diskusi. Siap ya? Siap. Oke, lihat dulu videonya. Siswa yang terlambat tidak boleh langsung menaruh dalam ruang kelas. Siswa yang terlambat berlarian menuju sekolah. Udah paham tadi ya tentang videonya ya? Oke sih ya. Ini kelompok kiri, yang ini kelompok kanan. Silahkan kalian bisa dirembukin. Nanti kalau udah kita bahas secara bersama-sama seperti itu ya. Ingat, kalau ada yang nggak tahu nanti tanya ke ibu. Udah mau selesai ya? 2 menit lagi ini ya. Atau ada yang udah selesai? Udah ya, udah selesai ya? Serius, sudah selesai semua ini kanan dan kiri? Udah ya. Nah, aku tanya dulu, barangkali dari 2 kelompok ini itu ada perbedaan pendapat seperti itu ya. Ibu mulai dari kelompok kanan. Untuk identifikasi masalahnya apa? Bisa disebutkan? Itu keterlambatan siswa datang ke sekolah. Keterlambatan siswa datang ke sekolah, betul sekali. Kemudian yang kelompok kiri? Terlambat datang ke sekolah dari kebanyakan siswa. Oke, jadi sepakat ya. Jadi tentang permasalahan tadi ya. Keterlambatan sekolah. Sekarang ganti yang kelompok kiri dulu. Faktor penyebabnya itu dari apa aja? Hasil diskusinya kalian tadi. Siswa terlambat karena mengantar orang tua bekerja atau adiknya ke sekolah. Oke, kemudian ada lagi? Ajakan teman untuk datang terlambat, solidaritas datang keliru. Oke, kemudian kelompok kanan. Dari dalam diri malas bangun pagi. Selanjutnya Macet sehingga datang terlambat. macet, biasanya kalau tadi itu macet ya. Solusinya dari permasalahan tadi, solusinya kira-kira apa? Silakan. Kelompok kiri, ya silakan. Lebih baik membuat jadwal kegiatan sehari-hari. Oke. Ya, Jadwal, jadi dijadwalkan tuh sehari itu ngapain aja dari Iya. beberapa sampai beberapa. Oke, bagus sekali untuk kelompok kiri. Oke, terima kasih, bagus sekali untuk solusinya dari kelompok kiri. Kemudian dari kelompok kanan, menetapkan tujuan dan prioritas sebagai siswa. Oke, jadi tujuannya itu apa? Jadi siswa, gitu ya. Misalnya hidup teratur, berarti harus menekankan untuk bangun pagi. Terus prioritasnya siswa itu kan untuk datang ke sekolah, seperti itu misalnya ya. Oke, selanjutnya ada lagi
Dari kelompok kanan, silakan. Membuat alarm agar bangun lebih pagi. Alarm, tepat sekali. Untuk permasalahan tadi yang telah dijelaskan yang telah ditampilkan melalui video itu kaitannya dengan manajemen waktu. Permasalahannya itu sendiri berkaitan dengan keterlambatan siswa datang ke sekolah seperti itu. Hal tersebut sudah biasa terjadi di sekolah manapun pasti, baik yang sekolah elit, sekolah bagus, dan sekolah biasa saja. Semua sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA itu hampir semua permasalahan ini ada. Benar? Benar. Oke. Kemudian kaitannya dengan manajemen waktu itu, dengan dapat memanajemen waktu, nantinya kalian bisa dapat lebih dapat mengelola waktu dengan baik seperti itu. Seperti yang dijelaskan tadi sama kelompok kiri dengan menjadwalkan, salah satunya dengan cara menjadwalkan kegiatan sehari-hari. Kemudian dari kelompok kanan juga harus tahu prioritas mana yang didahulukan seperti itu. Kemudian adapun beberapa faktornya itu, yang pertama dari internal dan dalam diri tadi ada sebutin ya. Dari faktor dari dalam diri bisa dari rasa malesnya, kemudian niatnya itu, terus kemudian kebiasaan juga seperti itu. Kemudian ada faktor dari eksternal, contohnya tadi orang tua misalnya. Ada orang tua yang minta diantarin terlebih dahulu, atau faktor eksternalnya mungkin nggak ada kendaraan, bensinnya habis, atau terkena macet seperti itu. Dan solusinya juga kalian udah jelaskan seperti tadi ya, yang dijelaskan juga ada membuat jadwal, membuat prioritasnya, terus juga alarm dan lain sebagainya. Oke, kemudian kan? Iya. Oke, kemudian kan ya? Iya. Kemudian kegiatan berikutnya yaitu tadi sekarang salah 1, salah 2, salah 3, 4, 5, 6, 7, 8 bisa menyimpulkan dari kegiatan hari ini. Silahkan. Oke, Wisnu, silahkan. Dari kegiatan ini kan tadi menanyakan mengindikasikan masalahnya terlambat sekolah. Iya. Jadi kita tahu faktor yang kita harus kurangi. Nah, kita sudah kerja diskusi bareng dan mendapatkan solusinya. Iya. Ya, tadi solusinya ada membuat jadwal sehari-hari. Iya. Terus meminta lagi bantuan orang tua. Iya. Apa itu tadi ya? Alarm. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Kemudian karena ini kan waktunya udah mencukupi dari target yang telah kita buat tadi sekitar 30 sampai 45 menit gitu ya, kita akan mengakhiri kegiatan hari ini. Tapi sebelum itu, kalau kalian kesannya melaksanakan kegiatan itu apa? Siapa yang mau? Apa kesannya? Bisa menurut ini dan pasangan. Oke. Bisa lebih baik lagi. Oke. Bisa memperbaiki diri lagi ya dengan informasi ini ya. Oke, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan berikutnya. Harus ada kegiatan lanjutan. Nanti kita bisa lanjutin kegiatannya melalui kegiatan dengan kelompok juga, tapi dengan tema yang berbeda juga atau topik yang berbeda. Oke, siap? Siap. Nanti udah selanjutnya itu nanti ibu ngasih evaluasi, bentuknya itu link Google Drive, Google Form, sampai lupa. Link Google Form nanti ibu kirim ke grup kelompok kalian. Nanti kalian isi. Dan yang terakhir, ibu ucapkan terima kasih telah melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok ini dari awal dan akhir, dan dengan pembahasan tadi ya, yang kita bahas tentang manajemen waktu dan tentang metode program kelompok ini. Kemudian karena waktunya sudah selesai, nanti silakan kalian bisa keluar seperti itu. Terima kasih. Kemudian kita tutup dulu sebelumnya. Ibu aja deh yang tutup doanya. Ayo kita
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kembali lagi minggu depan ya. Dan silahkan bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya seperti itu ya. Oke.